Ya, sebuah speedboat atau kapal cepat bernama Lambung Temadore hangus terbakar di Laut Ternate Minggu sore. Speedboat Temadore terbakar sesaat setelah berangkat dari pelabuhan Kota Baru Ternate. Temadore, ampun. Speedboat yang mengangkut penumpang sebanyak 6 orang, 2 diantaranya ABK ini belum lama meninggalkan pelabuhan Kota Baru tujuan Sofifi. Namun dalam perjalanan diduga salah satu mesin mengalami korsleting yang mengakibatkan munculnya percikan api. Api yang menyambar bensin dengan cepat merambat dan menghanguskan bodi speedboat yang terbuat dari fiber. Penumpang dan ABK yang panik kemudian menyelamatkan diri dengan cara terjun ke laut. Seluruh penumpang dan ABK berhasil diselamatkan sehingga tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Para penumpang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 wanita hanya mengalami syok dan sempat pingsan. Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Penyebab pasti pemicu terbakarnya speedboat ini masih dalam penyelidikan Polres Ternate. Mereka, ya Allah. Terbisa, terriki. Pemirsa, Polda Jawa Barat melanjutkan proses penyidikan dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila yang menjerat Ketua Umum FPI Rizik Syihab. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Aditya Warman dari Polda Jawa Barat. Adit, apa agenda Polda Jawa Barat hari ini dalam menyidik kasus dugaan penghinaan Pancasila yang menjerat nama Rizik Syihab ini? Ya, Liza Hasan, selamat siang. Memang rencananya hari ini Polda Jawa Barat akan kembali memanggil sejumlah saksi ahli terkait masalah akan dimintai keterangannya untuk melengkapi sejumlah informasi yang ditudingkan ataupun disangkalkan kepada Ketua FPI Rizik Syihab terkait masalah dugaan kasus penodaan lambang negara dan juga pencemaran nama baik Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Nah, Liza Hasan, memang sejauh ini sudah ada 18 saksi yang diperiksa, termasuk 5 diantaranya ialah saksi ahli yang diambil ataupun dimintai keterangannya dari sejumlah lini ataupun sejumlah studi yang akan mendapatkan ataupun menentukan apakah nantinya Rizik Syihab akan dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. 5 lini ataupun 5 segmen yang sudah dimintai keterangannya sejauh ini terkait dari saksi ahli bidang sejarah, lalu juga saksi ahli bidang filsafat, saksi ahli bidang bahasa, pidana, dan juga cyber. Ini terkait dari laporan putri dari Presiden pertama Soekarno, yaitu maksud kami putri dari Sukmawati Soekarno Putri sendiri yang melaporkan Rizik Syihab terkait masalah dugaan pelecehan lambang negara dan juga pencemaran nama baik Soekarno atas pidatonya di depan ribuan umat di lapangan Gazebo Bandung pada beberapa waktu lalu. Sejauh ini memang Mabes Polda Jawa Barat masih melakukan penyidikan terkait masalah tersebut. Nantinya jika memang sejumlah bukti-bukti tersebut sudah lengkap, minimal 2 bukti yang menjerat nama Rizik Syihab, ini akan bisa membalikan ataupun menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus dugaan yang memang sudah dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut ialah cuplikan wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Yusri Yunus. Selengkapnya. Saksi ahli lagi yang akan kita periksa, mudah-mudahan dalam waktu 1,5 hari ini, siang nanti sudah rampung semuanya. Kalau memang cepat bisa dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyidik, langsung kita laksanakan ANEF gelar perkara. Ya, kita langsung gelar perkara untuk bisa segera mengambil satu kesimpulan langkah-langkah apa yang dilakukan ke depan oleh penyidik. Sore nanti mungkin sudah bisa rampung untuk kita bisa mengetahui apakah status Rizik Syihab yang tadinya menjadi saksi bisa dinaikkan menjadi tersangka sesuai dengan setelah terkumpul seluruhnya apa yang sudah kita gelarkan pada minggu yang lalu. Eliza Hasan, kembali ke Anda. Ya, Adit, ini adakah informasi kapan Polda Jawa Barat ini akan menetapkan tersangka dalam kasus ini?
Ya, Eliza Hasan, memang berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus tadi pagi, ia menyatakan bahwasanya sejauh ini memang Polda Metro Jawa Barat masih terus melakukan penyidikan dan melengkapi sejumlah bukti-bukti yang sampai detik ini masih dilakukan oleh Polda Metro Jaya di dalam gedung di belakang saya, Eliza Hasan. Namun nantinya jika memang berkas-berkas tersebut sudah penuh ataupun dapat dikatakan P21 dan sudah dapat membalikan berkas-berkas tersebut sebagai bukti bahwasanya Rizik Syihab bersalah, itu akan segera dilakukan gelar perkara ketiga. Nah, ketika nanti gelar perkara ketiga sudah berhasil dilakukan, nantinya Polda Metro Jawa Barat akan menetapkan ataupun menyatakan apakah nantinya status dari Rizik Syihab akan diubah darinya tadi sebelumnya sebagai saksi menjadi tersangka. Nah, prediksinya Eliza Hasan sejauh ini pemeriksaan terakhir atas saksi yang sampai saat ini masih dilakukan akan selesai pada sore nanti. Dan jika memang nanti waktu memungkinkan untuk segera dilakukan gelar perkara ketiga, Polda Jawa Barat akan segera melakukan gelar perkara ketiga tersebut. Kami belum dapat mengetahui dan juga memastikan sampai kapankah gelar perkara ketiga tersebut akan selesai dilaksanakan. Jika memang tidak meleset dari perhitungan, nantinya gelar perkara ketiga ini akan segera dilakukan di dalam waktu dekat, yaitu di dalam batas waktu 1 minggu ke depan. Nah, Eliza Hasan, sebenarnya laporan dari Putri Soekarno ini sudah dilakukan ataupun dilemparkan pada bulan Oktober tahun 2016 yang lalu. Sebelum ini sebenarnya kasus lama, Eliza Hasan, dugaan penistaan, maksud kami dugaan pelecehan terhadap lambang negara dan juga pencemaran nama baik ini dilakukan Rizik Syihab di depan ribuan umat di lapangan Gazibu di tahun 2011 yang lalu. Terkait masalah kasus tersebut, Rizik Syihab disangkal 2 pasal, yaitu pasal 154A yang terkait masalah penghinaan terhadap lambang negara dan juga pasal 320 terkait masalah pencemaran nama baik. Selain itu, Eliza Hasan, informasi yang dapat kami sampaikan, pihak FPI meminta polisi menangani laporan Sukmawati Soekarno Putri secara profesional. Dan untuk itu, seluruh umat dari FPI tersebut akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Jawa Barat. FPI meminta agar pernyataan yang disampaikan polisi nantinya tidak provokatif. Meski nantinya Rizik Syihab akan ditetapkan sebagai tersangka, FPI akan menghormati secara hukum proses yang sudah berlangsung. Nantinya polisi sudah melakukan 2 kali gelar perkara terkait dugaan penghinaan lambang negara, dasar negara, Pancasila yang dilaporkan Putri Sukmawati Soekarno Putri pada November tahun 2016 yang lalu. Ya, Pemirsa, kepadatan tol dalam kota malam tadi diperparah dengan terbakarnya sebuah mobil di ruas jalan tol dalam kota kilometer 1500 arah Semanggi menuju Cawang, Jakarta Timur. Mobil minibus dengan nomor polisi B28LVL yang melaju dari arah Semanggi menuju Cawang tiba-tiba mengalami korsleting listrik dari kap depan mobil. Mobil yang dikemudikan Tommy, remaja asal Bekasi, Jawa Barat, langsung meminggirkan mobil disusul suara ledakan di kap mobil hingga mobil habis terbakar. Beruntung pengemudi langsung keluar dan menyelamatkan diri dari kebakaran. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Cawang tersendat. Kini kasusnya ditangani Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menandatangani surat pembebasan tugas Hakim Patrialis Akbar yang tengah menjalani pemeriksaan di KPK. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menolak pengawasan eksternal terhadap Hakim MK. Dengan ditandatanganinya surat pembebasan tugas ini, artinya Patrialis Akbar sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Hakim Konstitusi. Terkait kasus yang menimpa Patrialis, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menegaskan tidak setuju pengawasan eksternal terhadap Hakim MK. Arief berpandangan pengawasan terhadap Hakim berarti ada hubungan subordinat dengan lembaga yang mengawasi. Menurut Arief, yang harus dilakukan rekrutmen diperbaiki dan ditingkatkan demi menjaga martabat dan keluhuran Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan pelanggaran berat, maka
Ada 2 rekomendasi Dewan Etik. Yang pertama adalah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membebas tugaskan Pak Patrialis. Itu. Nah, ini sudah dilakukan sekarang. Keduanya sudah dilakukan. Saya hari Jumat sore sudah menandatangani pembebasan tugas Pak Patrialis, sehingga kalau misalnya Pak Patrialis dikeluarkan dari tahanan, itu sudah tidak bisa melakukan kewenangannya sebagaimana hakim yang lain, sidang, rapat-rapat. Pasca kejadian, mahasiswa tewas usai mengikuti diklat Mapala Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Menristek Muhammad Nasir melarang segala bentuk kekerasan dan bully di dalam kampus. Jika terbukti melakukan kekerasan fisik, psikis maupun verbal, tak hanya mahasiswa yang menerima sanksi, namun pihak manajemen ataupun kampus juga harus bertanggung jawab. Hal itu disampaikan Menristek Dikti Muhammad Nasir saat melakukan kunjungan di Universitas Negeri Semarang pada Jumat siang. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi yang digunakan selama ini dianggap belum membawa dampak langsung terhadap aksi kekerasan. Untuk mencegah terjadinya kekerasan kembali, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi akan berkoordinasi dengan kementerian lain. Jika masih terbukti melakukan kekerasan fisik, psikis maupun verbal, maka yang bersangkutan dan pihak kampus akan mendapatkan sanksi tegas. Salam sejahtera bagi kita semua. Semua bullying, semua kekerasan bentuk verbal, fisik maupun psikis dilarang, ya. Udah harus bersih tahu. Tidak boleh lagi ada kekerasan dalam kampus. Jadi tidak boleh melakukan bullying lagi, tidak boleh melakukan kekerasan bersifat verbal, fisik maupun psikis. Ini semua harus kita larang. Kan dulu memang sanksi selalu diberikan kepada mahasiswa. Sekarang kampus atau manajemen harus bertanggung jawab terhadap ini. Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh KPK diyakini akan punya dampak serius pada kinerja Mahkamah Konstitusi. MK juga diminta merombak total susunan seluruh hakim konstitusi. Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyatakan perlu adanya perombakan dengan mengganti seluruh hakim yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. Tidak ketatnya pengawasan eksternal terhadap sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan besar seperti MK dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi seperti yang diduga dilakukan oleh Patrialis Akbar. Belajar dari kasus Akil dan Patrialis, MK sebenarnya memiliki momen saat ini untuk melakukan perombakan menyeluruh. MK membangun sistem yang mampu memberikan pengawasan kepada hakim konstitusi agar kemudian peristiwa seperti Akil dan Patrialis Akbar tidak berulang.